Dua pesaing Indonesia di grup F kualifikasi Piala Dunia, Filipina dan juga Vietnam, tengah dalam posisi sulit untuk dapat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana Vietnam yang baru memperoleh 3 poin berbanding Filipina yang hanya mengemas 1 poin dari total 4 laga yang telah dilakoni, membuat mereka kian terdesak mengejar ketertinggalan dari Indonesia yang hanya butuh 1 hasil imbang dan memastikan tiket melangkah ke fase berikutnya. Dan untuk itu, berbagai cara pun dilakukan, seperti sama-sama mengganti pelatih, hingga mencari keturunan berbakat yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ya, jelang melakoni sepasang laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia putaran keempat pada bulan Juni nanti, baik Vietnam maupun Filipina kompak menggait juru taktik baru agar meraih hasil maksimal di 2 laga yang masih tersisa. Di mana Vietnam yang dulunya dilatih Philippe Troussier baru saja menunjuk Kim Sang-sik melanjutkan estafet kepelatihan yang ditinggal Troussier. Diharapkan dengan hadirnya pelatih asal Korea Selatan itu, performa Golden Star Warriors kembali meroket seperti saat dinakodai Park Hang-seo. Sedangkan Filipina resmi menunjuk Tom Sheinfeld pada bulan Februari lalu menggantikan Michael Weiss yang gagal membawa pasukan Azkals ke top performa mereka. Menariknya, gebrakan yang dilakukan kedua negara ini tidak sampai di situ saja, sebab melihat Indonesia yang menunjukkan transformasi fantastis setelah mendatangkan beberapa pemain keturunan yang berkarir di Eropa, Filipina dan juga Vietnam coba melakukan hal yang sama dengan mulai mencari talenta keturunan mereka yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Di mana Filipina mencuri start lebih dulu lewat desakan Tom Sheinfeld yang ingin skuad asuhannya diperkuat pemain berpengalaman yang berkarir di liga top dunia. Menariknya, metode yang dilakukan juru taktik asal Belgia itu mirip seperti pendekatan yang lebih dulu dilakukan Shin Tae-yong saat menjaring talenta keturunan berkualitas. Ya, Tom Sheinfeld ikut belusukan ke berbagai belahan dunia demi meyakinkan target yang ingin ia angkut bersedia mengenakan seragam timnas Filipina. Hebatnya, dalam kurun waktu yang begitu singkat, Tom mampu menggait 8 pemain sekaligus yang dikabarkan siap membela pasukan Azkals menghadapi Indonesia pada 11 Juni nanti. Perlu diketahui saat Indonesia kedatangan Jay Itzes dan Nathan Chuaon, lalu Ragnar Oratmangun hingga Tom Hei yang secara instan mendongkrak permainan timnas Indonesia, hal itu tak lepas dari upaya Shin Tae-yong belusukan ke berbagai negara, mencari langsung kriteria pemain yang sesuai dengan pola permainan miliknya. Dan benar saja, setelah beberapa pemain yang direkrut Shin Tae-yong membawa dampak positif, deretan pemain top lainnya dikabarkan akan segera menyusul, karena yakin dengan proyek jelas mantan pelatih tim nasional Korea Selatan itu. Di sisi lain, Vietnam yang merasakan betul kemajuan signifikan tim merah putih mulai mendesak federasi mereka untuk segera menggalakkan program naturalisasi demi menambah kualitas skuad. Sebab saat ini dengan berubahnya tren sepak bola ASEAN, Vietnam tidak akan mampu bersaing andai masih mengandalkan talenta lokal yang dididik tidak sekompleks majunya sepak bola Eropa. Seperti yang diutarakan pakar sepak bola Vietnam, Ngo Quang Tung, yang menyebut jika federasi harus lebih serius memanfaatkan jasa pemain diaspora dari luar negeri. Sebenarnya saat ini Vietnam memiliki sederet pemain keturunan seperti Dang Van Lam, Nguyen Philip, Mak Hong Kwan, atau Adriano Smith. Namun Ngo Quang Tung menilai jika deretan pemain itu belum sanggup mengangkat level skuad naga emas ke tahap yang lebih tinggi. VFF perlu melakukan investasi yang lebih serius untuk memanfaatkan sumber daya di Eropa dan Amerika dengan kriteria yang jelas. Kisah Nguyen Philip menunjukkan bahwa masih banyak hambatan yang menghalangi atlet-atlet Vietnam di luar negeri untuk memberikan kontribusi kepada tanah air mereka, ujar Ngo Quang Tung seperti dikutip dari Tanien.
Di sisi lain, hal yang sama juga diutarakan pakar sepak bola Vietnam lainnya, Phu Quang Huy. Menurutnya, alasan mengapa negara seperti Indonesia dan Thailand mampu terus berkembang ditunjang berkat kebijakan para petinggi federasi yang begitu paham dan loyal terhadap sepak bola di negara mereka. Quang Huy mengatakan, dalam jangka panjang, Vietnam masih perlu mengeksploitasi lebih baik sumber pemain dari luar negeri, namun kita masih menghadapi hambatan kebijakan. Tidak ada prioritas khusus untuk atlet-atlet berprestasi seperti Indonesia. Thailand dan Indonesia mengalami kemajuan pesat berkat para miliarder yang menjadi presiden Federasi Sepak Bola. Mereka membantu mengambil keputusan dan metode dalam memanfaatkan sumber daya pemain keturunan di dunia, ujar Phu Quang Huy yang menyebut jika fleksibilitas federasi saat menentukan kemajuan sepak bola suatu negara. Jadi itulah upaya yang dilakukan Filipina serta Vietnam agar asa menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tetap terjaga. Meski terbilang sulit, namun melihat upaya yang mereka kerahkan menggambarkan sebuah harapan agar keajaiban berpihak kepada salah satu dari mereka. Sedangkan di sisi lain, Indonesia tentu tidak boleh sampai terlena. Sebab di sisa laga nanti, Filipina yang harus mengejar defisit 8 gol akan totalitas menggempur pertahanan pasukan Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.